Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, biasa dipanggil Mr. Onsan. Dalam kali ini biasa di ngoceh manis, ngobrol receh manusia biasa. Dalam kesempatan sore ini, dalam hal memperingati hari santri, saya ingin ngobrol receh dengan salah satu santri di pondok pesantren yang ada di Kamal, Bangkalan, Jawa Timur atau di Pulau Madura. Saya hari ini berkesempatan ngobrol receh dengan Mas Khairul Marjan. Ya, Mas Khairul Marjan ini asal daerah mana? Dari Ngawi. Daerah Ngawi. Ya. Mungkin singkat dulu ceritanya bisa sampai kuliah di UTM gimana Mas? Awalnya sebenarnya tidak ingin kuliah dulu, dari orang tua ya menyarankan untuk kerja. Kemudian setelah beberapa bulan setelah kelulusan tapi belum ada surat dari keputusan dari sekolah, itu saya mulai bekerja di salah satu restoran di Jombang. Dan itu juga saya ternyata sudah didaftarkan oleh guru saya, yaitu di BK, itu di salah satu universitas, termasuk juga di Universitas Trunojoyo. Jadi yang daftarin itu guru BK? Iya, jadi saya tidak tahu-nahu karena mungkin menurut penilaian dari guru ya mungkin saya mampu mungkin. Terus kemudian saya dipanggil di BK, suruh ngisi keperluan untuk, yaitu kalau zaman dulu masih bidik misi, jalur bidik misi itu disuruh isi persyaratannya, tetapi saya nggak berharap lebih dari itu ya. Fokus saya masih pengen bekerja gitu. Kemudian setelah berjalan 2 bulan bekerja, akhirnya lolos bidik misi, lolos, dan kuliahnya lolos di Madura, di Universitas Trunojoyo Madura. Ya, akhirnya ya karena background saya dulu SMK listrik ya, di sini ya saya jurusan elektro, ngambil elektro. Akhirnya menurut pertimbangan orang tua saya ya di jalan aja, kalau ada kesempatan mumpung gratis kuliah, akhirnya ya saya ambil di sini. Oke. Bidik misi itu Mas, kalau boleh saya tahu, saya kan nggak paham ya, itu dapat uang subsidi bantuannya per semester, apakah hanya gratis SPP, apakah ada buat living cost juga? Kalau bidik misi itu untuk biaya di kampusnya sudah tidak ada, kemudian ditambah lagi living cost. Kalau zaman saya awalnya 650 per bulan. Per bulan biaya hidup ditransfer langsung. Iya, tapi transfernya itu 1 semester. Jadi kalau kampusnya itu ada kebijakan mungkin bisa diambilnya cuma 1 kali sebulan saja. Dan tidak bisa diambil kalau total semua, kan totalnya sekitar 4 jutaan. Sekitar 4 jutaan itu tidak bisa diambil semua kalau ada kebijakan dari kampus. Tetapi pas zaman saya bisa diambil semua 1 semester. Jadi istilahnya ketiban rezeki nomplok gitu, sebentar gitu. Tapi dari pemerintah hanya subsidi untuk living costnya aja. Kalau untuk keperluan di kampusnya, untuk mungkin uang gedung atau uang semester yang enggak ada. Oke Mas, mumpung ingat nih ya, dan hikmah dalam hal ini, saya ingin Mas panggilnya Mas Marjan. Mas Marjan, saya jadi ingat bulan puasa ya Mas. Nah, kalau saya tangkap kan Mas kan dulu kan hopeless untuk kuliah. Nah, apa yang bisa dipetik oleh Mas Marjan hikmahnya dan disampaikan kepada teman-teman yang merasa gak ada harapan untuk kuliah, Mas? Oh ya, kalau hikmahnya ya karena saya awalnya tidak berminat untuk kuliah, tetapi setelah saya jalani ternyata
ketika kuliah itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali ya kita bisa belajar kritis gitu. Termasuk itu salah satunya belajar kritis juga. Kalau kuliahnya di luar daerahnya ya juga belajar mandiri. Terus kemudian di kuliah-kuliah kita dituntut tidak hanya diajari oleh pengajar saja, tapi kita dituntut belajar sendiri. Karena kalau masih di tingkat SMP, SMA itu masih bergantung pada gurunya. Tapi kalau kuliah kita bisa belajar baik itu mandiri maupun kita bisa berkelompok dengan teman-teman, dan juga belajar kritis baik itu kepada lembaga maupun kepada pemerintah atas kebijakan-kebijakan. Oke, nah untuk teman-teman SMA nih Mas, kadang tuh berpikir masalah biaya. Kayak tadi Masnya itu, saya dari kalangan keluarga yang menengah ke bawah, nggak kuliah, nggak ada biaya. Ternyata ada program bidik misi ini. Iya. Nah, mohon kiranya Mas Farzan ini menyemangati teman-teman yang masih SMA yang merasa tidak ada biaya untuk kuliah, ada program bidik misi dari pemerintah ini, gimana prosedurnya atau gimana gitu. Oh iya, mungkin bagi teman-teman yang mungkin kebingungan atau mungkin takut untuk melangkah kuliah mahal, tidak bisa sambil kerja mungkin, atau tidak bisa penghasilan, karena mungkin ya tidak semua orang itu berpikirnya kuliah itu enak gitu. Terkadang susah kuliah itu, pergi pagi pulang pagi mungkin gitu kita ini. Tapi ya karena ada dari pemerintah, kalau saat ini namanya KIP yang berubah jadi KIP itu sebenarnya banyak sekali, tidak hanya dari pemerintah, ada dana-dana dari ya swasta, banyak yang membantu para orang-orang yang mungkin ekonominya kurang, itu bisa dibantu melalui program-program yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Itu juga banyak sekali manfaatnya. Selain mendapatkan biaya, selain mendapatkan ya gimana kita bisa hidup di perantauan, juga dijamin juga kuliahnya tanpa ada pembayaran sedikit pun. Kemudian dari itu ya kita bisa menghemat gitu. Uang segitu itu kalau di sini itu sudah banyak, lebih bisa nabung malah ya. Bisa nabung, bisa kirim orang tua malah ya. Kalau kirim orang tua mungkin belum, cuma ya karena itu bisa dikembangkan untuk usaha. Usahanya itu mungkin bisa digunakan orang tua. Berarti Mas ini kan saat ini kuliah di Trunojoyo Madura ini. Mungkin salah satu keuntungannya biaya hidup di sini masih murah ya. Murah, termasuk murah dibanding. Tetapi kalau dibanding di rumah saya ya udah jauh. Cuma kalau dulu murah di Ngawi apa di sini? Di Ngawi masih murah di Ngawi. Ngawi itu nasi itu masih dapat 3.000. Sudah dapat nasi sama lauknya 3.000 masih ada. Ya 5.000 itu sudah bisa makan 2 kali kalau bisa nego sama penjual. Kalau sini 5.000 cuma dapat telur. Iya. Iya Mas. Saya juga Mas awalnya kaget Mas. Saya kan di Cirebon ya mahal-mahal Mas, di sini makanan murah-murah. Ternyata ada yang lebih murah lagi. Iya. Kalau dibandingkan dengan Surabaya ya lebih murah sini. Jadi teman-teman yang sedang SMA jangan takut untuk kuliah. Masalah ekonomi juga insya Allah ada jalannya. Banyak. Ya pandai-pandailah berkonsultasi dengan guru-guru BK yang ada di SMA, atau ada saudara-saudara yang sedang kuliah, teman yang sedang kuliah. Saat ini pemerintah itu memberikan akses yang luas ya sebelum mau kuliah. Oke Mas Marjan. Sekarang terkait hari santri ini Mas Marjan, kan kebetulan kan santri ini ya, sedang alumni santri. Alumni. Iya sudah. Sekarang udah nggak di pondok lagi. Kalau kegiatan saya masih di area pondok situ di Krianya, tetapi ya istilahnya kami kan di sini kan terprogram bahwa ada program untuk menjadi seorang penyampai atau mubalik. Ya. Itu
kalau sudah bisa ada diklatnya, jadi kalau sudah diklat itu sudah tidak santri lagi, kehidupannya sudah beda lagi. Dan harus keluar dari pondok untuk mandiri. Tidak harus keluar, cuma kegiatan, jadi peraturan-peraturan atau mungkin kegiatannya sudah tidak mengikuti di pondok lagi, tetapi di area situ aja. Membantu mengajar, membantu mengarahkan di situ, ya istilahnya untuk sebagai gurunya di situ, guru pengajar yang tidak tetap. Oke. Nah, awal mulanya bisa mondok di pondok apa namanya, Mas? P3 Emroh Al-Mansuri. Ya, bisa dijelaskan itu nama profil pondoknya apa, awal mulanya bisa ke pesantren itu tuh bagaimana, apakah memang dari awal dari semester 1 pengen niatan ke pesantren, kan di sini kan pesantren kan di Kamal bahkan kan banyak. Kenapa bisa berlabuh di situ? Ya. Ceritanya itu waktu dulu sebelum saya ke SMK, masuk SMK ya, saya pengennya mondok. Pamit ke orang tua pengen mondok. Ternyata dari bosnya ayah saya itu menawarkan untuk menyekolahkan saya, karena dulunya kakak saya juga disekolahkan. Nah, kemudian setelah di awalnya tuh nggak mau sekolah, kayak mondok aja. Karena adik saya sudah mondok duluan. Malah adiknya mondok duluan. Di mana itu? Di salah satu pondok di Ngawi juga. Ngawi. Saya ada iri ya, karena kan backgroundnya alhamdulillah dari keluarga saya mondok semua. Masa saya nggak mondok? Ayah ibu pesantren juga? Iya, mondok. Ayah saya di Wali Barokah Kediri. Ibu? Kalau ibu saya di Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya lanjut. Kemudian kan setelah itu ditawarkan ya, karena ikut orang tua ya saya sekolah. Kemudian itu ada yang tadi cerita saya yang waktu saya tidak pengen kuliah. Salah satu faktor saya mau kuliah di sini ya karena ada pondok ini. Karena saya mendapat informasi kebetulan ketuanya di sini ini tetangganya kakak saya yang ada di Lamongan. Ketua pondoknya itu tetangganya memberitahu informasi bahwasanya di Madura sini di Pangkalan ini ada pondok pesantren mahasiswa. Jadi duluan masuk UTM, udah diterima di UTM? Belum. Cuma kan waktu apply, kan itu jalur SNMPTN, saya milih di Madura sama di Semarang. Nah itu mikir Semarang itu gimana nanti tempatnya? Ternyata ada saudara nanti, gitu kata saya. Terus kalau di Madura gimana? Itu jauh, terus kesannya Madura itu di luaran sana itu banyak kejahatan dan lain sebagainya, itu takut orang tua. Terus kemudian setelah diberitahu kakak saya ada pondok pesantren yang kebetulan yang menjadi pengelolanya, ketua pondoknya itu dari sini gitu. Akhirnya ya Bismillah aja, nanti kalau memang keterima di Madura ya bertempat di situ. Benar alhamdulillah ketika sudah terima ya langsung H-7 sebelum PKKMB itu ya sudah dari sini. Jadi istilahnya orientasi di sini dulu, di pondoknya dulu, kemudian setelah 1 minggu baru di kampusnya. Ya alhamdulillah karena ya faktor itu ada kenalan, jadi mudah masuknya tanpa seleksi juga, karena kan di sini juga ada seleksi. Ada seleksinya gitu. Seleksi bacaan, seleksi makna pegon. Pakai pegon di sini? Iya, pakai pegon. Ya, jadi pengetahuan. Ngaji tahfidz di sini pakai pegon. Bukan arah gundul tapi pegon. Iya, di mana Di mana ya pakai? Iya, pegon miring itu kan. Miring ya. Berarti bukan menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Diterjemahkan bahasa Indonesia, ditulis pakai pegon. Pakai pegon. Pegonnya bukan bahasa Jawa tapi bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Makanya modern. Ya modern itu tuh. Tapi pengajar itu menafsirkannya, menerjemahkannya itu kan huruf pegon. Iya. Dengan kalau di pondok
pondok yang kita punya itu kan ada utawi. Iya, sama. Oh, ada utawinya. Iya, innallaha, sesungguhnya Allah, tulis di bawahnya situ. Iya. Sesungguhnya Allah, innallah iku. Nah, samiun alim, Sami maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Iya. Gitu. Pakai bahasa Indonesia. Kalau awalnya memang dulu perintisan memang pakai bahasa Jawa, semua kan pakai bahasa Jawa. Iya. Kemudian ya karena mahasiswa backgroundnya di sini tidak orang Jawa semua, ya. Banyak yang ada yang dari Kalimantan, Sumatera, ada juga, ada yang dari Jakarta, Bekasi, banyak. Nah, maka dari itu pondoknya mahasiswa ya pakai bahasa Indonesia, pakai tulis bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Jelaskan secara singkat profil pesantrennya Mas itu dan ya himbauan saran untuk mahasiswa baru bisa ke pesantren Masnya itu. Oh iya. Untuk profil singkatnya, jadi awalnya dulu pondok pesantren pelajar dan mahasiswa Royan Al-Mansuri itu awal berdirinya dulunya Gria Mahasiswa. Jadi itu didirikan untuk menampung para mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di UTM maupun sekitarnya. Itu belum ada programnya, belum ada istilahnya pengajiannya jam segini, belum ada programnya, cuma untuk tempat saja. Dan tetapi juga ada pengajiannya, tapi belum secara intensif, ada kurikulumnya, ada apanya itu. Nah, setelah berdirinya itu, kemudian tahun 2015 itu didirikanlah Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa Royan Al-Mansuri di bawah Yayasan Royan Al-Mansuri. Al-Mansuri itu kemudian akhirnya setelah 2015 diresmikan, barulah kurikulum ditata, terus pengajiannya ditata. Jadi pengajian ada di Royan Al-Mansuri itu setiap pagi habis subuh sampai jam 6 itu pengajian Al-Hadis. Kemudian malamnya setelah Isya sampai jam 9 itu pengajian tafsir Al-Quran. Coba diurut Mas, subuh Al-Hadis. Subuh itu waktu subuh mungkin dari awal dulu. Ada jam 2 itu ada diwajibkan untuk bangun sepertiga malam untuk doa tahajud. Wajib. Harus bangun. Tapi kalau di sini awal dulu perintah memang wajib setiap hari. Setelah pertimbangan dari mahasiswa banyak yang kelelahan itu sekarang 3 hari dalam seminggu yang wajib baik perempuan maupun laki-lakinya semua wajib, tetapi beda jadwal. Jam 2 perempuan, nanti kemudian jam 3 itu bagian dari laki-laki, biar kita ketemu di masjidnya, biar kita itu masjid pondok. Iya, masjid. Ya kan walaupun ketemu juga bisa ada sekat hijab. Iya, tetapi untuk meminimalisir adanya istilahnya nyepi, yang tidak tahu karena dari pengurus tidak memantau secara intensif, nanti ketika sudah selesai terus itu kan meminimalisir seperti itu. Kemudian setelah hangus doa sepertiga malam, pagi azan subuh semua ke masjid sholat subuh. Setelah itu pengajian Al-Hadis sampai jam 6. Nah, setelah jam 6 sampai jam 7 waktunya untuk sarapan disediakan. Berarti bayar pondok itu udah include makan berapa kali? Makannya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Karena kan kuliah pagi, kadang ada yang sampai sore. Nanti paginya itu jam 6 sampai jam 7, sorenya itu jam 4 sudah tersedia. Tetapi kebanyakan makan malamnya itu jam 6 setelah maghrib gitu. Tapi jam 4 itu sudah tersedia makan. Nggak kehabisan itu. Ya biasa di pondok itu kadang ada yang ngambil 2, jadinya kan nggak tahu gitu. Tapi ya kadang memang sudah disiapkan di piring-piringnya. Sudah. Karena sana piringnya piring pribadi, jadi piringnya ada namanya, terus itu disiapkan 2 kali sehari, seminggu 5 kali. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu itu biasanya dari teman-teman santri itu
iuran terus masak bersama. Iya. Kalau enggak ya makan di luar gitu. Itu berapa Mas? Kalau per bulannya sekarang karena ya ke depan informasinya ya akan meningkat karena udah wifi itu 400 satu bulan. 400 Iya. sebulan. Udah Nah itu tinggal belajar. makan, tidur, belajar. Laundry Kalau laundry nggak ada, nggak ada. Cuci sendiri ya. Ya cuci sendiri. Air bersih ya. Air bersih. Nah, banyak. Makanya juga pertimbangan saya di situ ya karena murahnya itu. Kamar berapa orang? Kalau sekarang ini ada itu apa keranjang tiga. Oh ya. Itu sekamar 4 orang. Oke. Jadi modelnya gini, ini dua, ini dua. Nah terus yang biasanya tuh Mas pesantren itu identik dengan kumuh Mas, kotor Mas. Nah itu kamar mandi dan apanya gimana tuh? Harusnya kalau emang peraturan disiplin mah nggak bakal kumuh ya. Iya. Kerja bakti, gotong royong. Kalau di sini alhamdulillahnya teman-teman santri itu karena gini pondok ini di bawah yayasan, tetapi yang bekerja semua pengurusnya, semua yang menjalankan yang ada di pondok itu dari teman-teman santri semua. Pengurus yang di tingkat yang di atas cuma sebagai pengawas saja. Jadi yang semua jalankan ada ketuanya, ada ketua santrinya. Itu semua diatur di situ ya. Karena itu ya seminggu sekali ada bersih-bersih total namanya itu, terus juga ada piketnya. Kalau di Royal Mansurin sini menurut saya seperti hotel. Oh iya. Iya. Saya nanti ke sana. Iya, main ke sana. Siap. Dari luar saja kayak hotel. Banyak yang di area sini karena bangunan gedung baru itu ya kaget, oh, ada bangunan tinggi segini gitu. Terus dari tampak luarnya itu ya dikira kos-kosan atau hotel gitu. Memang di situ ya ada AC-nya, tapi bukan di kamar. Oh. Di tempat pengajarnya, tempat belajar Oh, ada AC-nya. berarti di kelasnya tuh ada Ya, AC-nya. ada wifi-nya sekarang. Itu kalau 400 itu menurut saya Wah ya. sangat murah sekali. Murmer itu Mas, bahasa zaman sekarang yang murmer. Iya. Ya. Oke. Terus ya banyak sekali apa keunggulannya di situ ya. Selain itu ya yang ngurus dari santri sendiri, jadi semua entah itu kerusakan, entah itu baik buruknya tempat di situ ya tergantung dari mahasiswa. Keuangan sampai juga. Kalau keuangan untuk makan itu sudah ada pengurusnya, ada ibu dapurnya, ada bendahara pondoknya. Tapi kalau untuk ya pengelolaan uang di mungkin ada kerusakan apa itu dari santri sendiri, dari mahasiswa. Oke, tadi kembali ke aktivitas kegiatan rundown di pondok itu. Kan kuliah jam 7 sampai jam sore ya. Kegiatan laginya jam berapa itu? Mulai kegiatan habis sisa. Habis sisa ada lagi. Ada lagi habis sisa sampai jam 9 itu wajib harus mengaji gitu. Walaupun ada kuliah tetapi yang penting tidak mengganggu kuliahnya. Kalau bisa ya ditinggalkan. Kalau nggak bisa ya izin gitu, izin nanti bisa kuliah gitu. Mungkin kalau kayak ada kerja kelompok itu ya mungkin bisa dikesampingkan dulu karena kalau kerja kelompok itu mungkin bisa ditunda itu nggak apa. Jadi jam 7 atau habis sisa sampai jam 9 itu santri itu berkewajiban untuk ngaji itu. Nah, setelah jam itu udah bebas lagi. Nah terkait ini kadang gini Mas, ada mahasiswa itu bicara kalau pondok itu kita nggak bisa aktif di UKM atau komunitas Mas. Gitu ya. Iya. Itu sebenarnya kebijakan dari pondoknya masing-masing. Kebijakan dari pondoknya apakah boleh ikut di UKM atau tidak? Karena kalau di sini memang dianjurkan tidak mengikuti. Nah, tidak mengikuti dalam arti gini, yang tidak ada kaitannya dengan kuliah itu kalau bisa ditinggalkan ya lebih baik ditinggal, karena di situ juga ada kebetulan di sini juga ada UKM-nya, juga ada istilahnya kemandiriannya, juga ada kegiatan di luar pengajian juga. Contohnya apa? Ya kalau di sini kebetulan ya ada kemandirian namanya RM Service, itu bergerak di bidang jasa
servis elektronika. Kebetulan ya saya yang mendirikan. Itu ya untuk kegiatan dari para santri juga ada namanya UTM Clean. UTM Clean ini bergerak di bidang jasa cuci sepatu, Bersih-bersih rumah ada nggak? kalau bersih rumah ya mungkin ke depan akan lanjut juga resik klinik namanya. Iya mas, itu perlu mas. Kadang saya kan itu mas, iya usul. Iya. Kan. Ya nanti ke depan sekarang ini masih resik klinik ini masih dicuci motor aja, cuci motor, dicuci gitu aja. Ada cuci motor. Ada cuci motor. Jadi makanya tidak dianjurkan di situ juga di situ kan juga dibentuk kayak organisasi. Jadi ada ketua, wakil dan sebagainya. Laundry juga mas. Sama. Kalau laundry kemarin karena di area situ banyak laundry jadi bergeraknya di lain gitu. Ya. Oke. Itu sekilas pesantren ya. Sekarang Mas Marjan ini kan udah jadi santri kurang lebih selama 5 tahun ya. Lebih. Kalau santrinya itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. 4 tahun lah. Ya 4 tahun lah. Nah menurut Mas Marjan itu siapa, apa yang dimaksud dengan santri sih menurut pemikiran Mas Marjan? Oh, pemikiran saya kalau dari saya sendiri, santri itu adalah seseorang yang mendalami ilmu agama, utamanya ilmu agama Islam yang bertempat di suatu pondok pesantren. Itu santri. Kalau menurut dari para ulama itu kadang ada yang mengartikan santri itu orang yang mengikuti kiai, orang yang mengikuti gurunya, dan kemanapun itu gurunya itu ya diikuti oleh santri itu. Kalau saya sendiri ya walaupun dia tidak mengikuti tetapi mendalami ilmu agama Islam, kemudian bertempat di suatu pondok pesantren. Oke, iya soalnya gini mas, ada statement pernyataan bahwasanya santri ya tiba-tiba ada yang ngaku santri ya, ada juga orang yang mengatakan bahwasanya namanya santri itu dia mengalami fase atau bertempat tinggal di pesantren gitu ya, bukan hanya apa ya sekedar pas musimnya ini ngaku santri gitu ya. Jadi santri itu menurut Mas Marjan adalah yang mempelajari ilmu agama yang bertempat tinggal di pesantren selama periode tertentu ya, begitu. Oke. Nah, Mas Marjan ini kan setelah SMA baru tinggal di pesantren ya. Adakah kesan yang berkesan atau hal yang lucu atau bahasa kerennya sih anak milenial itu shock culture? Nah, ketika pertama kali pesantren gitu bisa ceritakan hal yang berkesan dan hal yang lucu gitu. Mungkin kalau kesannya gimana? Jadi awalnya kan pemikiran ya benar ya Bapak tadi identik dengan nanti gimana nggak bisa ini nggak bisa itu karena terikat di pesantren, tetapi ternyata ya ketakutan saya itu tidak terjadi di waktu saya masuk. Takutnya apa waktu pesantren? Ya nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa main HP, nggak bisa karena kuliah gimana nanti kalau HP kan perlu komunikasi dan lain sebagainya, terus juga nanti kegiatannya full nggak bisa kuliah itu saya awalnya seperti itu. Kemudian setelah masuk ternyata tidak, ternyata ada waktu khusus untuk pengajian, terus ada waktu khusus untuk kuliah. Tapi yang ditekankan di sini kan kuliahnya, karena tujuannya kuliah. Dan kuliah itu ditampung, diwadahi, biar tidak istilahnya kebanyakan lahan, kebanyakan yang tidak bermanfaat di luar. Ya awalnya seperti itu, takut, kemudian termasuk ya alhamdulillahnya selain dapat pengalaman banyak kenal teman-teman dari berbagai macam daerah, itu juga ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang belum saya ketahui, yang mungkin emang dulu saya juga pernah ngaji di
TWG gitu. Nah, kemudian setelah ngaji ternyata ilmu banyak sekali. Nah, mungkin contohnya ada gerakan sholat, ada menurut imam ini begini, bukan imam gitu, seperti ini. Banyak sekali ternyata imam implementasi yang saya gunakan, ternyata yang benar itu seperti ini, yang benar itu seperti ini. Makanya ya, alhamdulillahnya saya bisa menjadi bagian dari santri itu ya. Alhamdulillah itu sangat bersyukur betul, karena saya belum tahu, kemudian setelah itu ternyata ilmu itu enggak cuma sebatas ini aja gitu. Ilmu agama masih panjang, walaupun dikaji berapa tahun sampai mungkin sampai akhir hayat masih ada gitu. Maka ya saya bersyukur sekali bisa bagian dari santri itu. Kalau apa pengalaman lucunya? Iya apa? Kalau saya kan dulu pesantren kan, ya mesti hal-hal yang lucu tuh pasti ada aja, lagi mandi nggak sah pakaian kita dicuri sama temen gitu kan. Itu masih musim gak sih di pesantren zaman sekarang? Itu kan dulu saya pesantren tahun 2003 mas. Maksudnya ada nggak, masih ada nggak sih hal-hal yang lucu yang saya rasakan dulu pas di pesantren ya gitu tuh? Ya kalau itu sebenarnya ya apa ya, budaya atau gimana ya? Kalau di itu ya, ciri khasnya santri itu ada barang punya temennya diambil, terus mungkin sampai sabun mandi pun hilang ya bukan hilang, dia pakai sama temennya. Kebanyakan kalau di santri itu sandal itu bisa berjalan sendiri. Yang punya belum sampai ke masjid tapi sandalnya sudah sampai masjid. Itu ya karena ya dipakai sama temennya gitu. Kan bisa dikasih nama. Walaupun ada namanya kan ya, namanya keburu-buru karena sudah komat apa terus buru-buru ternyata sandalnya mana, akhirnya kan nyangkar ke tidak pakai sandal ke masjid. Itu juga mungkin waktu mandi itu kalau zaman sekarang kan ngantri. Yang ngantri itu unik, kadang ada yang dipakai sabunnya atau ditaruh handuknya ditaruh dijejer-jejer, itu tidak ada orangnya. Ya kayak antri anduk, antri apa? Nah, iya. Nah mungkin itu yang berkesan juga ya buat Mas Marjan ini. Iya. Waktu sebelum modal kan nggak ada antri-antrian. Iya, kan, ya. nggak ada antri. Makan dulu. Kalau makan itu sangat krusial, apalagi makanannya yang enak-enak. Ayam, terus mungkin ikan bakar apa gitu. Ada seminggu ya, sekali. Iya ada seminggu sekali, ada ikan, ada ayam itu pasti habis dulu tanpa sisa. Tapi kalau sayur banyak yang nggak mau kadang gitu kalau sayur. Jadi harus cepet-cepetan ketika sudah itu ada aba-aba dari teman-teman, lauknya sudah datang gitu, kayak bulu pakai kayak ayam gitu kayak manggil. Jadi satu piring itu udah siap disediakan nasi lauknya. Kalau nasinya itu masak sendiri, dimasak oleh santri sendiri. Jadi sudah disediakan beras, disediakan magicom, itu ada jadwal piket untuk masak. Jadi kalau nasi bisa nambah. Kalau untuk lauknya ya segitu aja, karena kebetulan saya di sana juga kemarin juga termasuk pengurusnya, jadi saya tahu keluar masuknya uang itu. Jadi satu lauk itu sehari dihargai 5.000. Jatahnya itu 5.000. Pagi dan siang. Kalau pagi dan sore. Satu lauk aja. Nah, jadi satu lauk kali ya. Jadi kalau sehari 10.000, jadi 5.000. Maka ya seadanya, kadang ya cuma ayam satu gitu tambah sambel. Kadang ya ada yang lengkap gitu. Jadi terkadang yang unik itu piringnya sudah ditata, tapi atasnya nggak ada, sudah diambil gitu, diambil sama temennya yang nggak menyetorkan piringnya, gitu terkadang. Makanya ya itu solusinya ya kemarin kebetulan dipasang CCTV gitu asik. Ya berarti sekarang udah aman nih masalah makan. Gimana ya? Ya itu kayak budaya atau apa itu masih sekarang. Ya kan udah dipasang CCTV. Ya tapi biasa masih ada aja. Tapi itu nggak membuat bertengkar apa enggak, tetap ada jatah, nanti minta itu dapur lagi gitu. Karena kan yang ngambil itu yang nggak bawa piring, sedangkan piringnya kan masih kosong, lah itu yang menjadi nanti dikasihkan ke dapur bisa untuk gitu. Saya belum dapet.
mungkin ya itu kadang ya hilang, kalau enggak biasanya dibawa dulu karena nasinya belum matang, nah itu dibawa ke kamar. Jadi sekarang Mas Fajar tuh tinggalnya di mana? Kalau saya kebetulan masih diberi tempat untuk tinggal di pondok, tapi kegiatannya sudah tidak ikut di pondok lagi. Sekarang jadi ada pengajarnya Mas Fajar. ya ikut membantu mengajar, dan juga karena yang sudah istilahnya sudah ikut lulus untuk diklatnya itu diwadahi sendiri, termasuk tadi Pak Sembada itu sudah diwadahi sendiri, ya pengajiannya sendiri. Berarti Mas Fajar ini udah jadi pengajar, berarti udah bisa menerjemahkan Al-Quran. Kalau di sana itu bukan menerjemahkan secara sendiri pikiran enggak, tetapi ya ada terjemahnya dibaca gitu. Jadi tidak istilahnya tanpa ada bukunya terus menyampaikan dengan, kalau hafal memang ada beberapa yang hafal, tetapi tidak kalau menyampaikan kepada santri, menyampaikan kepada anak didik itu harus pakai mushafnya, ada Qurannya, ada hadisnya, disampaikan ulang. Jadi dari guru kita maknai, kemudian yang maknai disampaikan lagi ke sistemnya seperti itu, bukan terus kita menafsirkan sendiri, tidak. Berarti menceritakan ulang apa Ya, yang kita peroleh dari guru lah gitu. Jadi tidak merubah apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, tingkat atas dari ya, walaupun pasti ada kadang ada hal yang kita kurangi, yang kita tambahin, cuma tidak banyak gitu porsinya. Kadang namanya komunikasi itu dari satu orang ke satu orang itu ya terkadang beda. Takutnya kalau disampaikan tanpa ada mushaf itu rokyu. Jadi untuk pendapat kita sendiri, ternyata salah, itu kayaknya berbahaya. Menyampaikan ilmu kok rokyu itu berbahaya. Oke, ini berikutnya nih Mas, menurut Mas Marjan ini saat ini apakah masih vital peran santri untuk negara dan bangsa ini? Sangat-sangat negara ini memang butuh sosok santri banyak. Harus istilahnya ya, kebetulan pemerintah saat ini kan juga mendorong para santri untuk ya melek teknologi, jadi bisa membantu ya, karena hari santri ini kan juga tercetus dari presiden kita yang sekarang pada tahun, kalau nggak salah 2015 ya. 2015 itu 22 Oktober 2015 itu tercetuslah Hari Santri Nasional, karena untuk pengakuan santri, untuk mengakui santri sebagai salah satu pejuang untuk kemerdekaan Indonesia juga. Makanya selain untuk membantu itu, karena di dalam pesantren itu diajari karakter, diajari budi pekerti, diajari adab juga, itu juga penting untuk generasi selanjutnya, untuk kehidupan kebangsaan selanjutnya. Selain itu juga termasuk pemerintah saat ini menggelontorkan juga untuk dana santri, dana pesantren, nanti untuk perkembangan Indonesia ini juga. Karena kalau hanya sekolah formal saja, karena sekarang ini banyak sekali boarding school yang sudah bekerja sama dengan pesantren, jadi tidak hanya sekolah tapi juga ada pesantrennya, ada ngajinya. Ya, termasuk di sini, kalau ini saat ini kalau di PPM sini ini kan belum ada sekolahnya, hanya sekolahnya di luar. Jadi ada beberapa daerah. Ada anak SMA yang mondok sudah? Sekarang sudah nggak ada. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih ada SMA, SMP juga ada. Makanya dinamakan Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa. Iya Mas. Saya tuh kadang dalam hati tuh saya merasa menyesal lahirnya itu duluan Mas. Soalnya santri zaman sekarang keren-keren gitu Mas. Melek teknologi, keren-keren lah pokoknya lah. Jadi ya bersyukur bagi teman-teman yang jadi santri ini ya.
meningkatkan kualitas santri demi kemajuan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya mungkin terakhir Mas Marjan, tolong sampaikan ke teman-teman yang masih sekolah SMA, disemangati, ayo mondok gitu Mas Marjan, silakan. Nah, bagi teman-teman SMA atau SMK yang saat ini mungkin bingung atau apakah saya kerja atau kuliah, mending kuliah saja. Dan juga selain kuliah juga ada pondok-pondok pesantren yang menampung para mahasiswa-mahasiswi. Jadi tidak usah takut tergerus dengan perkembangan zaman yang negatif ya. Termasuk mungkin pergaulan bebas, itu insya Allah kalau kita bisa masuk ke pondok pesantren itu kita bisa terjaga. Maka jangan takut-takut untuk kuliah dan mondok gitu. Karena tidak ada ruginya. Kalau cantolannya kita beli sapi pasti dapat tamparnya. Tamparnya itu tali. Kalau kita beli tali tidak mungkin dapat sapinya. Dalam arti kita bisa mendapatkan ilmu agama atau mempelajari ilmu agama itu pasti dapat dunianya, itu ya kuliahnya itu pasti lancar. Tapi kalau kita hanya kuliah saja atau keduniaan saja itu tidak bisa mendapatkan akhirat. Karena kita era zaman sekarang ini memang pergaulan bebas kan sangat memprihatinkan. Makanya ditampung, ada pemerintah juga menggelontorkan dana untuk kuliah, juga pesantren juga dibiayai oleh pemerintah. Kan juga ada jalur-jalur yang dari pesantren, ada universitas yang dari pesantren, mungkin dari hafalannya, nah, mungkin dari tingkat pencapaian belajarnya itu banyak sekali. Jadi tidak usah takut untuk mondok, juga jangan takut, kuliah juga tidak takut ya semangat saja dalam belajar, dijalani aja, tetapi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada. Kesempatan untuk kuliah kalau pengen mondok ya mondok, tetapi kalau hanya mondok saja mungkin kurang, karena kita harus juga perlu ilmu dunia untuk menghadapi tantangan ke depan. Siap, terima kasih Mas Marjan atas obrolan receh hari ini. Insya Allah ketemu lain waktu dengan narasumber yang berbeda di konten saya di ngoceh manis, ngobrol receh manusia biasa, lahir hikmah luar biasa. Terima kasih, saya Pak Ocha dan Mas Marjan. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel saya Dede Rosa di Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.